bilangan kompleks dan integral. Tentunya hal tersebut akan dijelaskan inti-intinya saja gitu ya, tidak secara mendalam kita akan bahas turunan integral fungsi bilangan kompleks. Oke, pertama yaitu bentuk polar dari bilangan kompleks. Seperti yang telah dijelaskan pada minggu lalu bahwa bilangan kompleks itu mempunyai bentuk umum Z sama dengan X ditambah IY dengan X-nya ini merupakan bagian bilangan real dan nilai Y-nya adalah bagian bilangan imajiner, di mana nilai X itu dapat dituliskan dalam formasi diagram kartesian yang mendatar dan bilangan Y itu adalah yang tegak. Kemudian di sini sama halnya seperti bentuk bilangan kompleks, bentuk polar dari bilangan biasa yaitu X sama dengan R cos theta gitu ya, di mana R-nya merupakan jari-jari, yaitu panjang dari titik pusat ke titik diagonalnya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat di grafik ini, titik pusat ada pada O, dan titik kompleksnya, lokasi bilangan kompleksnya yaitu X ditambah IY, X-nya adalah jarak mendatar, Y adalah jarak eh, vertikal, akan menempuh satu titik, didefinisikan bentuk polar dari bilangan kompleks itu adalah jarak antara titik pusat ke titik kompleks tersebut, di mana disebutkan sebagai R, kemudian jarak antara bidang mendatar dengan jari-jari itu disebut dengan theta. Ya, pada dasarnya pendefinisian variabel ini masih sama ya, Kak, seperti pendefinisian variabel polar pada bilangan kartesian biasa. Namun secara langsung, secara matematis, bentuk polar dari bilangan kompleks itu adalah Z, di mana Z adalah norm Z dikalikan cos theta ditambah I sin theta. Di mana cos theta ditambah I sin theta ini dinotasikan sebagai cis. Jadi cis itu kepanjangan cos theta I sin theta. Dan panjang norm Z itu adalah panjang Z yang kemarin sudah kita bahas, yaitu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana tan theta sama dengan Y per X. Kemudian theta itu disebut dengan argumen Z. Oke, berarti di sini ada istilah baru pada bentuk polar bilangan kompleks, yaitu yang pertama, bentuk polarnya adalah Z sama dengan norm Z dikali cos theta ditambah I sin theta, di mana norm Z-nya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan tetanya itu adalah memenuhi persamaan tan theta sama dengan Y per X ini. Theta itu disebut dengan argumen pada bilangan Z. Dan cos theta ditambah I sin theta bisa disingkat dengan cis. Oke. Kita lanjutkan dulu sebagai dari materi ini bisa kita lihat dari contoh. Misalkan Z1 sama dengan 2 akar 3 ditambah 2I, di mana kita ingin mencari bentuk polar dari bilangan kompleks berikut. Oke, bilangan kompleks ini kalau kita lihat nilai realnya berapa? Kira-kira. Dari Z1 sama dengan 2 akar 3 ditambah 2I. Nilai realnya berapa? 2 akar 3, Bu. Betul, nilai realnya 2 akar 3. Kemudian nilai imajinernya berapa?
2. Ya, nilai imajinernya 2. Sehingga bisa kita tulis X-nya adalah 2 akar 3, Y-nya itu adalah 2. Kemudian panjang Z di sini merupakan bisa kita cari, oke, sorry. Panjang Z itu bisa kita cari dengan mencari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah bilangan realnya yaitu 2 akar 3. Kemudian Y-nya itu adalah 2. Sehingga akan kita dapatkan akar dari 2 akar 3 dikuadratkan tambah 2 kuadrat. 2 akar 3 dikuadratkan, cara mengkuadratkannya gimana? Tinggal kita kuadratkan 2 ya. 2 dikuadratin 4 dikali akar 3 dikuadratin jadi 3. Nah, ini hasilnya 4, ini hasilnya 3, 4 kali 3, 12. Ditambah 2 kuadrat, 4. Sehingga panjang Z-nya adalah akar dari 12 tambah 4, 16. Akar 16 hasilnya adalah 4. Oke, panjang Z-nya sudah diketahui. Kemudian kita perlu mencari nilai theta, di mana tan theta itu adalah Y per X. Sehingga di sini tinggal kita substitusi. Nilai Y-nya adalah 2 dibagi nilai X-nya adalah 2 akar 3. Akan menghasilkan tan theta yaitu 1 per akar 3 atau sama dengan 1/3 akar 3. Sama aja kalau seandainya mau kita rasionalkan. Nilai tan yang hasilnya 1/3 akar 3 kira-kira berapa derajat? 60, Bu. Betul, nilai tan yang hasilnya 1/3 akar 3 yaitu 60 derajat. Maka dari sini akan kita dapatkan theta sama dengan V per 3. Tetanya dapat, norm Z-nya dapat, sehingga nilai kompleks dari Z1, 2 akar 3 ditambah 2I adalah 4, yaitu normnya dikali cis V per 3. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum. Oke, kita lanjutin. Berarti dengan cara yang sama, kita coba kerjakan soal yang nomor B. Diketahui Z2 sama dengan min 2I. Berarti dari sini X-nya berapa? X sama dengan min 2. min 2. Y-nya berapa? Min 2, Bu. Min 2. 2. Oke, betul. Min 2 juga. Habis itu, setelah diketahui X dan Y-nya, kita apain? Cari normnya, Bu. Cari normnya. Berarti norm Z sama dengan berapa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Iya, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat kita min 2. Dikuadratin hasilnya 4. Kemudian ditambahin Y-nya juga min 2. 4. Berarti Z-nya adalah akar 4 tambah 4, akar 8. Akar 8 ini atau bisa kita tulis 2 akar 2 ya. Kan 4 kali 2 ya. Atau akar 8 juga nggak apa-apa. Setelah cari norm Z-nya, kemudian kita cari nilai theta. Nilai theta dicari dengan cara tan theta sama dengan Y per X. iya, tan theta sama dengan Y per X. Dari sini berarti nilai Y-nya adalah min 2, nilai X-nya adalah min 2, berarti tan theta-nya adalah min 2 dibagi min 2. Min 2 dibagi min 2 hasilnya 1. Nilai tan yang hasilnya 1 berapa? Tan berapa? Sudut berapa yang hasilnya itu 1?
45, Bu. 45. Berarti dari sini akan kita dapatkan tetanya adalah 45 derajat. 45 derajat atau V per 4. 45 atau V per 4. Oke, dari sini maka nilai bentuk polar dari bilangan kompleks ini adalah Z sama dengan akar 8 cis 45 derajat atau akar 8 cis V per 4. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu adalah bentuk kompleks. Jadi bentuk kompleks dari bentuk polar dari bilangan kompleks intinya kan cuman nak cari normnya, cari sudutnya berapa, maka bentuk polarnya adalah norm Z dikali cis theta gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi bilangan kompleks. Definisinya adalah fungsi elementer pada bilangan kompleks itu dinyatakan dengan memetakan satu titik Z sama dengan X ditambah IY, anggota bilangan kompleks, menjadi titik W sama dengan U ditambah IV, anggota bilangan kompleks pula. Sehingga fungsi kompleks ini disebut pula dengan transformasi. Fungsi kompleks biasa dinotasikan dengan W sama dengan FZ atau W sama dengan U X, Y ditambah I V kali X, Y. Secara geometris, fungsi kompleks itu merupakan pemetaan titik-titik di bidang Z ke bidang W, sedemikian sehingga fungsi kompleks itu merupakan pemetaan dari R2 ke R2 yang memetakan X, Y menjadi U, V. Oke. Mungkin agar lebih intinya adalah di sini kalimat yang tadi tuh satu paragraf intinya kan fungsi kompleks itu terdiri dari dua elemen, yaitu elemen real dan elemen imajiner. Elemen real biasanya dinotasikan dalam bentuk X, elemen imajiner itu dinotasikan dalam bentuk Y. Fungsi bilangan kompleks itu adalah nilai titik-titik X dan Y yang ada pada bilangan kompleks ditransformasikan dalam bentuk dua dimensi lainnya yang kita bisa tuliskan dalam bentuk U, V. Gitu. Jadi kalau Z kan kalau seandainya di eh, bilangan real biasa ya, fungsi itu kan kita memetakan X tepat satu ke Y gitu kan ya. Yang hasilnya adalah bisa kita tulis fungsinya Y sama dengan Fx. Oke. Kebetulan saya nggak bawa pen. Lupa kalau sekarang ngajar online ya, jadi nulisnya agak susah. Oke, mungkin diketik aja. Intinya tuh seperti ini definisi. Kalau fungsi biasa, fungsi real, kita memetakan dari X ke Y. Sehingga akan kita dapatkan nilai fungsi Y sama dengan Fx. Gini kan. Ya, X-nya kan angka biasa, bilangan real. Y-nya ya jadi hasil fungsinya. Nah, kalau di fungsi bilangan kompleks, di sini tuh kita akan memetakan bilangan kompleks yang terdiri dari dua elemen, berarti kan pada dasarnya memetakan fungsi bilangan kompleks Z akan menjadi suatu fungsi W, misal fungsinya itu W, sehingga akan mendapatkan W sama dengan fungsi dari Z. Pada dasarnya sampai di sini sama. Tapi perbedaannya adalah nilai Z di sini terdiri dari dua bilangan.
yaitu Z sama dengan X ditambah Y, di mana X ini adalah bagian real dan Y merupakan bagian imajiner dari suatu bilangan kompleks. Yang akan memetakan fungsi, bentuknya jadinya W sama dengan U ditambah I dikali V, di mana U-nya merupakan fungsi dari XY, V-nya juga merupakan fungsi dari XY. Jadi, challenge yang ada pada fungsi bilangan kompleks ini adalah mencari apa sih fungsi V ini pada imajiner dan apa fungsi U di bagian real dari hasil pemetaan fungsinya. Oke, contoh. Contoh, misal fungsi linier, pada dasarnya kan linier merupakan fungsi yang mempunyai pangkat 1 ya. W sama dengan FZ, yaitu AZ ditambah B. Dengan A, B-nya adalah anggota kompleks, dan Z-nya itu adalah juga merupakan pemetaan dari nilai W. Oke, biar terbayang, di sini kita akan bahas contoh transformasi fungsi bilangan kompleks ke fungsi kompleks dalam fungsi linier. Contoh, misalkan diketahui X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X plus Y sama dengan 1 merupakan daerah pada bidang kompleks Z. Tentukanlah hasil fungsi linier W sama dengan 1 plus I dikalikan Z. Oke. Nah, berarti kan di sini pertama kita harus gambar dulu daerah bidang kompleks yang dimaksud dan dibatasi pada Z. Oke, jadi ciri umum di sini perbedaan antara fungsi bilangan real dengan bilangan kompleks adalah pemetaan daerah asalnya itu sudah diketahui di awal. Pemetaan daerah asalnya dibatasi di awal. Kalau daerah asal dari fungsi biasa, pemetaannya itu kan kita identifikasikan berdasarkan nilai X yang dapat menghasilkan Y, gitu kan ya. Nah, kalau ini enggak. Biasanya bilangan kompleks itu pemetaannya dibatasi. Artinya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggambar perbatasan daerah yang akan ditransformasikan. Jadi contoh, di sini kan ada beberapa garis ya. Pertama ada garis X sama dengan 1. Berarti artinya kita gambarkan garis X sama dengan 1. Dilanjutkan dengan ada perbatasan pada garis Y sama dengan 1. Berarti artinya kita gambarkan garis Y sama dengan 1. Kemudian digambarkan pula garis X plus Y sama dengan 1. Cara paling simpelnya sih, kalau seandainya mau gambar grafik, kan kita misalkan ya. Misalkan kalau X-nya 0, oh Y-nya 1 nih. Berarti kita tulis aja X-nya 0, Y-nya 1 ada di titik sini. Kemudian kalau Y-nya 0, oh X-nya juga 1, berarti ada di titik sini. Berarti pasti kurang lebih gambar grafiknya bisa kita tulis, bisa dilihat sebagai gambar. Nah, artinya pemetaan daerah kompleks yang ingin kita fungsikan itu ada pada daerah R, daerah ini, yaitu yang dibatasi. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X plus Y sama dengan 1. Fungsi pada bilangan kompleks adalah kita mengganti kira-kira nih kalau seandainya ada fungsi linier W sama dengan 1 plus I dikali Z, Z-nya dibatasi oleh bidang R ini, maka bagaimana hasil pemetaan kompleksnya? Oke, berarti di sini bisa kita
bisa kita bilang bahwa titik acuan yang kita perhatikan itu adalah bisa dilihat pada perbatasan daerah yang ingin kita transformasikan. Dari sini misalkan ada 3 titik, yaitu di titik 0,1, di titik 1,0, dan ini ujungnya di titik 1,1. Kita transformasikan masing-masing titik. Let's say kita lihat di titik 1,0. Di titik 1,0, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa nilai X-nya itu adalah 1, dan nilai Y-nya yang mewakili imajiner adalah 0. Maka nilai Z1 itu hasilnya adalah 1. Sama halnya pada titik Z2. Nilai Z2 X1-nya itu adalah 0, nilai Y1-nya itu adalah 1, maka nilai Z2-nya itu tinggal oke, ini mungkin saya detailkan ya. Berarti Z1-nya 1 ditambah 0 dikalikan I sama dengan 1. Yang ini nilai Z2-nya berarti kan jadinya 0 ditambah 1 dikali I, berarti hasilnya adalah I. Kemudian nilai Z3-nya itu adalah X1-nya 1 ditambah Y1-nya 1, 1 dikali I, berarti hasilnya adalah 1 plus I. Dari sini, maka kita akan mendapatkan nilai Z1-nya 1, Z2-nya I, Z3-nya adalah 1 plus I. Kemudian, masing-masing nilai ini kita transformasi pada bidang linier W sama dengan 1 plus I dikali Z. Berarti yang W1-nya adalah 1 plus I dikali Z1, yaitu Z1-nya adalah 1, maka akan kita dapatkan 1 plus I dikali 1. Lakukan perkalian bilangan kompleks seperti pada pertemuan minggu lalu, sehingga akan kita dapatkan 1 plus I kali 1 adalah 1 plus I. Maka transformasi pada titik yang pertama yaitu berubah yang awalnya adalah di titik 0,1 menjadi di titik 1,1. Bisa kita lihat di sini realnya adalah 1, imajinernya adalah 1. Oke. Kita lanjutkan pada titik kedua. Titik kedua itu adalah Z2. Secara singkat, setelah didapatkan nilai Z2 adalah I, kemudian kita kalikan. 1 dikalikan I, hasilnya I dikalikan I, hasilnya I kuadrat, di mana I kuadrat kan hasilnya min 1. Berarti artinya di sini min 1 adalah titik realnya, satunya itu adalah titik imajinernya. Maka akan didapatkan titik transformasi adalah min 1,1. Oke, kita lanjut lagi di W3. W3-nya adalah 1 plus I dikali Z3, di mana di sini Z3-nya nilainya adalah 1 plus I, kemudian kita kalikan, akan didapatkan 1 dikali 1 itu 1, 1 dikalikan I 2I, 1 kalikan I tambah I 2I, I dikali I kuadrat. I kuadrat itu hasilnya adalah min 1. Maka akan kita dapatkan nilai transformasi di W3 adalah 1 kurang 1 habis sama dengan 2I. 2I apabila kita gambarkan pada bidang Kartesian, maka nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah 2. Dari sini titik-titiknya bisa kita cari. Titik pertama yaitu W1, yaitu di 1,1. Maka bisa kita gambar nilai X-nya 1, Y-nya 1 ya kurang lebih adalah
di sini. Kemudian titik kedua adalah min 1,1. Berarti X-nya min 1, Y-nya 1. Bisa kita tuliskan di sini. Titik ketiga yang tadinya 1 plus I jadi 0,2. Berarti nilai X-nya 0, nilai Y-nya 2. Bisa dikirakan seperti ini. Maka berdasarkan pada gambar ini, yang awalnya bidang linier bentuknya segitiga seperti pada grafik ini akan berubah menjadi gambar pada grafik ini. Inilah yang disebutkan dengan transformasi pada bilangan kompleks atau hasil dari fungsi bilangan kompleks. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah paham? Oke, kira-kira bisa dijabarkan nggak langkah untuk mencari hasil fungsi bilangan kompleks? Pertama, cari apanya dulu? Ya, Payu. Berarti kesimpulannya, langkah-langkah pada mencari hasil fungsi bilangan kompleks adalah langkah-langkahnya yang pertama, tentukan batas dari daerah asal. Daerah asal di sini merupakan eh, pasangan terurut bilangan kompleks, bilangan kompleks. Kemudian tentukan daerah titik-titik bisa dibilang titik-titik ujung yang kita bisa lihat sebenarnya bentuk dari daerah asalnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, substitusi atau transformasikan kepada fungsi tergantung dari jenis fungsinya. Kalau seandainya bentuknya adalah fungsi linear, ya udah berarti yang awalnya Z-nya misalkan 1, ganti aja fungsi W sama dengan 1 plus I Z-nya ke dalam bentuk diganti nilai Z-nya masing-masing gitu. Sehingga akan didapatkan titik-titik baru. Kemudian setelah didapatkan hasil transformasi ke dalam fungsinya, maka langkah terakhir adalah mencari daerah hasil, di mana daerah hasilnya karena merupakan pasangan terurut juga, jadinya harus digambarkan dalam bentuk grafik. Sebenarnya inilah inti dari langkah-langkah mencari grafik fungsi gitu ya. Grafik fungsi pada bilangan kompleks. Oke, selanjutnya itu ada yang disebut dengan fungsi resiprokal. Fungsi resiprokal ini kalau di bilangan real, ini merupakan fungsi rasional ya. Sebenarnya sama aja. Tapi kalau di bilangan kompleks, ini namanya adalah fungsi resiprokal. Fungsi resiprokal adalah fungsi dengan bentuk W sama dengan FZ sama dengan 1 per Z. Berarti kalau kita perhatikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya bahwa 1 per Z ini merupakan daerah, merupakan bentuk dari fungsi rasional yang tadi saya bilang sama ya. Oke, jadi ada dua tipe menetapkan fungsi bilangan kompleks. Tipe pertama itu adalah yang tadi kita bahas, yaitu kalau kita mau mencari daerah asal dan daerah hasil, yang mana daerah hasilnya merupakan transformasi dari bilangan kompleks. Maka pengerjaannya adalah contoh yang tadi disebutkan di awal. Yang kedua, kalau kita mencari
rumusan dari fungsi bilangan kompleks. Intinya kan kita mengubah yang tadinya Z sama dengan X ditambah I, Y menjadi W sama dengan U ditambah I, V, di mana U dan V-nya merupakan fungsi dari X dan Y. Sehingga di sini akan saya bahas contoh bentuk transformasi dari perumusan fungsi. Kita ketahui bahwa Z sama dengan X plus IY. Transformasi dari fungsi resiprokal itu kan berarti bentuknya 1 per Z ya. Akan kita dapatkan W sama dengan 1 per Z. Atau jadinya W sama dengan 1 per X ditambah IY. Bentuk pembagian dari bilangan kompleks sudah kita bahas pada minggu lalu. Penyederhanaannya adalah mencari sekawan dari penyebut bilangan kompleks. Sehingga akan kita dapatkan 1 per X ditambah IY dikalikan dengan sekawannya. Berarti kan sama dengan X min IY dibagi X min IY. Kita sederhanakan, kita kalikan seperti biasa, 1 dikali X min IY, pasti hasilnya X min IY. Kemudian bilangan sekawan itu kita kalikan, hasilnya adalah kuadrat dari masing-masing elemen, yaitu X kuadrat ditambah dengan I dikali Y dikuadratin, yaitu I kuadrat Y kuadrat. Karena I kuadrat hasilnya min 1, maka akan didapatkan X kuadrat. Oh, sorry, ini harusnya min ya. Min. Terus karena I kuadrat hasilnya I kuadrat Y kuadrat, di mana I kuadratnya adalah min 1, maka hasilnya adalah min dari Y kuadrat. Sehingga apabila kita sederhanakan, X kuadrat dikurang min Y kuadrat, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat, X-nya, X min Y-nya juga kita pisahkan sehingga akan didapatkan X per X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi I Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kalau seandainya kita lihat sudah berubah menjadi bentuk baru fungsi transformasi, yaitu W sama dengan UXY ditambah I dikali VXY, di mana U-nya adalah X per X kuadrat tambah Y kuadrat, dan V-nya itu adalah min Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi, biasanya bentuk pencarian rumus U dan V atau bentuk transformasi fungsi kompleks itu adalah pertanyaan inti dari pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi justru intinya kalau seandainya daerah asalnya tidak diidentifikasikan, berarti artinya maksud pada pengerjaan soal tersebut adalah kita mencari transformasi rumusan umum ke dalam bentuk W sama dengan U ditambah I dikali V. Oke. Sehingga hasil fungsinya adalah seperti ini. Hasil transformasinya. Ya, kita udah bahas 2 contoh soal ya. Kalau seandainya ingin mencari fungsi bilangan kompleks dengan menggunakan transformasi grafik daerah asal ke dalam daerah hasil, cara yang kedua itu adalah mencari rumusan dalam bentuk W sama dengan U ditambah I V, di mana U dan V-nya merupakan fungsi dari daerah asal bilangan kompleks, fungsi dari X dan Y pada bilangan kompleks. Oke, mungkin pada dasarnya kalau kita hanya mendefinisikan fungsi bilangan kompleks dalam bentuk
biasa, ya dia sama aja sebenarnya dalam seperti fungsi real. Tapi di sini tuh hanya dibatasi pada ganti hurufnya aja sih. Mungkin kalau fungsi bilangan real, Y sama dengan fx ya, fungsi bilangan kompleks. eh sorry, di sini iya betul, W sama dengan FZ gitu. Tapi pendefinisian lanjutannya yang berbeda, di mana Z ini terdiri dari dua variabel, yaitu X dan Y. X-nya merupakan bilangan real dan Y-nya merupakan bilangan imajiner, dan W-nya itu terdiri dari dua variabel U dan V, di mana U-nya merupakan fungsi dari X dan Y, V-nya merupakan fungsi dari X dan Y juga. Oke, Zoom-nya akan habis, berarti kita akan pindah link ya. Di sini ada 22 orang, siapa satu orang yang nggak masuk? Audelia ada?